Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Mbaknya, gimana, ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Siap? Oke, siap. Bapak, perkenalkan saya Ernawati, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah, selamat, sukses. Oke, pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan dan waktu untuk bisa wawancara dengan Bapak Saldiman, ya. Ya, perkenankan saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait peran Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah. Ya, siap ya Bapak? Insya Allah. Ya, mohon bantuan Bapak untuk berkenan menjawab pertanyaan dari saya. Iya. Ada 8 pertanyaan. Ya, insya Allah pertanyaannya mudah Pak. Insya Allah. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan topik pembicaraan wawancara pada sore hari ini. Materinya yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral. Ya, saya jelaskan sedikit. Jadi nanti dilema etika itu merupakan dua keputusan yang sama-sama benar, sedangkan rujukan moral adalah dua keputusan yang dimana salah satunya adalah keputusan yang salah. Ya. Jadi secara kesimpulan dilema etika itu benar lawan benar, sedangkan rujukan moral keputusan yang benar lawan salah. Ya, bisa dimulai Pak dari nomor 1. Siap. Ya. Saya mulai dari nomor 1 ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Terima kasih. Selama kami menjabat sebagai kepala sekolah, ini ada salah satu tugas kepala sekolah sebagai seorang manajer yang dalam hal ini kepala sekolah harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi ini harus senantiasa dianalisa. Yang ketiga, setiap permasalahan mesti harus bisa diselesaikan. Jadi kalau bisa dalam kehidupan sebagai seorang leader kepala sekolah ini mengambil falsafah sebuah instansi yang namanya pegadaian. Dalam pegadaian itu ada prinsip selesaikan masalah tanpa masalah. Yang kedua, kita jangan lari dari masalah. Nah, yang pertama, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di sekolah karena kita berkecimpung dengan siswa, berkecimpung dengan guru yang punya psikologi, punya perbedaan individu yang mesti kita pahami. Ini pasti ada segudang permasalahan. Juga dengan wali siswa, dengan perangkat, dengan komite. Nah, setiap permasalahan yang kita hadapi, kita tidak usah lari dari masalah, tapi mesti kita selesaikan masalah itu tanpa masalah. Nah, pertama kita identifikasi, kita lihat permasalahannya. Kalau permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika, permasalahan yang taruhlah tidak ada permasalahan yang salah. Misalnya, nah kita mesti mencari bagaimana titik penyelesaian permasalahan tersebut agar kehidupan pendidikan di sekolah itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai menimbulkan efek negatif. Misalnya pendapat seorang guru tentang pelaksanaan Isra Mi'raj yang baru saja kita laksanakan. Ya, alhamdulillah. Satu sisi menghendaki karena kondisi seperti ini jelimen saja, kecil-kecilan. Ya. Tapi ide-ide tersebut kemudian muncul dari paguyuban siswa, dari komite sekolah, bahkan juga motivasi dari kepala desa. Adakan peringatan Isra Mi'raj, undang seluruh warga, undang seluruh bapak ibu dari siswa yang ada di SD Ambal Kumoro. Yang kedua, bahkan tidak hanya itu, kanan kiri kita tidak usah melihat. Beliau-beliau itu bukan orang-orang yang terkemuka di desa, namun kita ambil semuanya. Kemudian dari Pak Camat, dari K3S, dari guru dari kepala sekolah, pimpinan kepala sekolah K3S maupun sekolah Dabin dan sebagainya, kita istilahnya berikan undangan untuk hadir. Dan pelaksanaan semua itu dilakukan oleh komite, oleh paguyuban dan sebagainya. Nah, dari dua pendapat ini kan tidak ada yang salah. Iya, betul semuanya.
Sebagai seorang leader kepala sekolah mesti harus bisa berpikir bagaimana arah ke depan yang bisa membuat SD saya semakin maju. Yang kedua yang diharapkan sekarang itu kerjasama, ada keterkaitan, keterlibatan kemasyarakatan. Kemudian kepala desa beserta perangkatnya kita serahkan. Nah, kepada Bapak Ibu guru yang punya pendapat jelimen saja, nah kita berikan pengertian bahwa kegiatan Isra Mi'raj yang kita selenggarakan dengan besar-besaran ini juga mampu dilaksanakan. Bagaimana? Karena permasalahan satu pendanaan. Nah, kita ambil sebagai seorang leader, kita laksanakan, kita berikan pengertian bahwa kalau mungkin anak-anak ataupun lebih khusus orang tua wali siswa harus iuran sekian ribu, itu mungkin berat. Nah, kita ambil solusi, tidak usah iuran, tapi mereka akhirnya kita bagi. Ada yang bawa makanan dus untuk makan, minum, snack lengkap. Nah, kemudian tamu undangan kisaran di luar wali siswa yang 177 itu ada 60-an. Bagaimana yang 60 ini? Berikan pengertian. Ketika kita membawa sesuatu untuk kegiatan Isra Mi'raj dilandasi dengan keinginan dan niat untuk beribadah, surga jaminannya. Alhamdulillah, tidak hanya 60 tapi ada 80 dus yang sudah. Bahkan dari sekian paguyuban maupun komite itu langsung ada, saya tak bayar sound systemnya, saya tak bantu teratak dan seluruh perangkatnya. Akhirnya alhamdulillah sukses. Jadi bagaimana seorang kepala sekolah mengatasi permasalahan yang namanya dilema etika? Itu yang pertama, kepada mereka yang belum sependapat, kepada mereka yang masih meragukan, kita berikan pengertian, pemahaman, penjelasan. Dan kemudian kepada mereka yang punya pendapat lebih bagus, kita acungkan jempol dan kita dukung sehingga akhirnya permasalahan tersebut tidak timbul satu perpecahan, namun hanya mendukung semuanya. Jadi bagaimana seorang kepala sekolah sebagai leader dalam memecahkan permasalahan seperti itu? Satu, mesti berjiwa besar, pendekatan tidak lupa, ya. Kemudian kalau yang satu artinya masih bertentangan karena tidak salah, kita beri pengertian, dan yang satu juga bisa menyampaikan argumentasi ataupun alasannya mengapa mau berbuat seperti ini. Perbuatan seperti ini atau pembicaraan seperti ini, satu, mengambil iktikat untuk melangkah lebih baik SD kami, untuk melangkah ke depan SD kami lebih maju, lebih dipercaya, dan ibaratnya sebagai dagangan banyak pembelinya. Seperti itu. Sukses Pak. Ya, itu tadi yang dijelaskan Pak Sartiman berkaitan dengan penjelasan masalah dari dilema etika, ya. Tapi tadi dari pertanyaan ada istilah rujukan moral. Kalau misalnya nanti menemui sebuah permasalahan yang rujukan moral bagaimana? Gini, sebagai seorang kepala sekolah di sini juga ujian yang cukup luar biasa. Nah, ujian tersebut seseorang bisa bijak ketika orang tersebut pernah mengalami permasalahan hidup. Seorang pemimpin juga lebih akan berwawasan kebangsaan kalau mereka atau khusus pemimpin tersebut ketika belum menjadi seorang pemimpin, menjadi guru, menjadi pemuda, ini banyak berkecimpung di bidang sosial, bidang organisasi apapun. Nah, dari di situ bisa ditarik sebuah pengalaman. Nah, ketika menghadapi permasalahan tersebut diaplikasikan, diterapkan. Oh, kita mengambil setelah dianalisa, dipelajari dengan cermat. Satu hal ini adalah benar, yang satu hal adalah salah. Kepada teman-teman guru kita, saudara-saudara kita, mungkin siapapun yang kebijakan ataupun pendapatnya yang belum benar, kita adakan pendekatan approach, ya. Kita jelaskan bahwa pendapatnya, bahwa apa yang disampaikan, bahwa gagasannya, argumentasinya ini belum benar. Maka kita mesti mau menerima pendapat orang lain, harus secara legowo, ya. Karena orang yang berjiwa besar ini orang yang mampu mengetahui kekurangan dirinya dan mampu memberikan acungan jempol kepada kehebatan orang lain. Suportif. Bagus Pak, setuju sekali. Ya. Itu kan, Oke, betul. Kita lanjutkan ya Pak. Nomor 2. Tadi udah panjang lebar ini. Nanti pertanyaan nomor 2 tadi sudah ada yang terjawab di nomor 1, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya nomor 2. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, Bapak nanti bisa diambil secara kesimpulannya.
mungkin yang ketika menghadapi yang sama-sama benar tadi sudah sedikit ya, sudah panjang lebar, tapi nanti bisa dijelaskan lagi Pak, untuk yang bertemu dengan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, terima kasih. Sekali lagi dalam pengambilan keputusan bahwa saya juga merujuk kepada pemimpin nasional Ki Hajar Dewantara. Yang pertama beliau itu menyampaikan ingarso sung tulodo, yang kedua ing madya mangkarso, yang ketiga tuturi handaya. Ingarso sung tulodo di sini dituntut bahwa saya misalnya sebagai seorang kepala sekolah itu konsumen, berikan suri teladan yang baik. Kemudian yang kedua ing madya mangkarso, berikan motivasi agar teman-teman kita, guru kita itu tidak takut untuk menyampaikan kebenaran, tidak takut untuk menyampaikan gagasan, tidak takut untuk menyampaikan ide-ide, tidak takut untuk menyampaikan pendapat, tidak takut untuk menyampaikan pembaruan. Namun yang ketiga, jangan lupa tuturi handaya, berikan kebebasan namun penuh dengan tanggung jawab. Ojo asal ngomong, ojo waton ngomong, ngomong nganggo waton. Jadi apapun yang kita sampaikan bukan asal kita bicara untuk berani, namun kita tetap pegang teguh kaidah-kaidah. Bagaimana saya berbicara, apa yang dibicarakan. Nah, kembali kepada topik, ya, bahwa bagaimana ketika kita menghadapi kepada penyelesaian apa tadi dilema etika yang sama-sama benar. Sekali lagi kita sampaikan, kedua-duanya benar, namun kita harus mempertimbangkan prioritas. Mana yang lebih berpijak kepada kepentingan kebangsaan, kepentingan orang banyak, kepentingan siswa, kepentingan masyarakat, dan sementara kebenaran yang hanya berskala kecil, kedaerahan, perorangan, kelompok, individu, ini kita kesampingkan dulu, namun dengan penuh kewibawaan, kesadaran, penuh dengan penghormatan kepada teman kita, guru kita, atau orang lain yang punya pendapat masih ya walaupun benar, namun skalanya belum punya skala yang lebih luas, kita berikan pengertian untuk bisa menerima kebenaran yang disampaikan pada kelompok lain. Namun dengan apa? Satu, dengan hati nurani yang jernih, dan yang kedua legowo, menerima dengan kebesaran hati. Tadi jawabannya sejalan sekali. Jadi tadi di sini membahas tentang nilai-nilai kebajikan dikaitkan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tadi Pak. Ini benar-benar sejalan. Kalau di materi yang ini kebetulan untuk pengambilan keputusan itu memang harus sejalan dengan semboyan tadi dari Ki Hajar Dewantara. Bagus sekali Pak. Ada yang unik dari jawaban nomor 2. Ya, terima kasih Bapak. Saya lanjutkan ya. Nomor 3 itu pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam penyelesaian tadi. Saya sebagai seorang kepala sekolah, namun saya ingat dalam kepemimpinan itu ada 3: kepemimpinan demokratis, kepemimpinan otokratis, dan kepemimpinan liberal. Yang pertama kepemimpinan demokratis. Ini kepemimpinan menurut saya yang paling tepat. Jangan seorang kepala sekolah menganggap paling benar, dan sekali-kali jangan menganggap kepala sekolah adalah orang yang paling pintar, paling cerdas. Kita bisa karena bersama. Nah, yang kedua kepemimpinan otokratis. Ini tangan besi, apapun diambil dengan keputusan sendiri, tanpa mau mendengar, tanpa mau melihat, tanpa mau merasakan, sehingga apapun yang diambil keputusan itu akan membuat sakit orang lain, dan ada istilah tunduk palsu, wibalawa palsu. Gitu, ya. Namun yang ketiga, kepemimpinan liberal. Kepemimpinan bebas, semau gue, terserah apapun yang dilaksanakan, apapun yang diambil, apapun kemauan dari teman-teman gue, semau gue, silakan. Ini membuat suasana menjadi tidak jelas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Sekali lagi saya merujuk kepada kepemimpinan demokratis. Yang pertama, setiap ada permasalahan ataupun setiap kita mau mengambil keputusan, kita itu mesti melihat yang pertama, bagaimana keputusan yang kita ambil ataupun kebijakan yang mau kita ambil itu skalanya seperti apa. Besar skillnya skala, terus luas sempitnya, terus arti pentingnya. Nah, itu tidak bisa sendiri. Kita kaji dulu, kita analisa, kita pikirkan matang-matang. Jangan sampai ada istilah
pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pengambilan yang salah. Nah, langkah yang kedua, kita ajak dulu musyawarah. Di sekolah itu ada guru. Kita punya partner, siapa? Komite. Kita punya pimpinan yang melindungi kita, siapa? Kepala desa. Kemudian kita punya kanan kiri rohaniawan yang membimbing kita, siapa? Ustadz, ustadzah, tokoh-tokoh masyarakat. Bila perlu kita kumpulkan. Ini ada permasalahan seperti ini, kita sampaikan. Nah, kemudian dari beberapa pendapat kita rangkum mana pendapat yang kira-kira bisa mencakup keputusan yang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan keputusan yang bisa untuk kemajuan sekolah. Itu pasti ada. Nah, kemudian setelah keputusan itu diambil dengan kepala jernih, dengan wawasan yang cukup luas, dengan pertimbangan yang cukup matang, nah keputusan itu insya Allah keputusan yang terbaik, tindakan kita ambil. Nah, yang kedua, kalau kebijakan-kebijakan itu menyangkut kebijakan yang harus diambil dengan segera, maka kepala sekolah harus bisa mempertimbangkan dan mengambil kebijakan yang tepat, jangan sampai salah. Dan kepala sekolah harus berani mempertanggungjawabkan. Jadi tadi berarti dari ini inti dari langkah-langkah yang pertama itu pengajian masalah ya Pak. Ya. Selanjutnya tadi ada musyawarah. Ya. Mungkin dari tadi yang di awal di pengkajian mungkin kita melihat siapa yang terlibat, mungkin ya Pak, nilai-nilai mungkin yang dilanggar bisa jadi di situ. Terus yang harus dikembangkan, terus keputusan itu nanti nuansanya itu seperti apa, besar kecilnya, skopnya dan seterusnya. Mungkin jika nanti di akhir keputusan itu kan tidak mungkin yang tadi misal tadi udah buat keputusan, nanti keputusan akhir itu pun mungkin tidak pasti benar ya Pak. Iya, betul sekali. Jika di kemudian hari bertemu masalah yang sama, mungkin bisa belajar dari permasalahan yang sudah pernah dihadapi. Ya. Saya lanjutkan ya Pak untuk nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang paling efektif. Sekali lagi, semakin tua dan semakin lama kita bergaul, berkecimpung dengan anak, dengan guru, dengan masyarakat, maka kita akan semakin jernih dalam pengambilan keputusan. Orang Jawa punya falsafah, ilmu tadi semakin tua semakin merunduk. Artinya gini, ketika kita menghadapi sesuatu dengan gegabah, dengan kekerasan, dengan pengambilan keputusan sendiri dengan tangan besi, nanti yang diambil ataupun yang dipetik adalah kekecewaan, kegetiran, keterpaksaan, dan tidak ada kewibawaan. Sehingga beberapa permasalahan yang harus diambil selama ini, langkah-langkahnya kembali lagi, kita pertama harus mengkaji permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, tetap kalau itu permasalahan perlu dimusyawarahkan, kita tetap mengambil keputusan suara tepat. Siapa yang harus diajak musyawarah? Kita tinggal melihat permasalahannya. Kalau permasalahan itu skupnya skup sekolah, maka dengan seluruh teman-teman yang ada. Kalau permasalahan itu lebih luas lagi, maka jelas nanti sampai kepada kepala desa. Sampai tadi yang sudah disebutkan di awal, sampai kepala desa mungkin melibatkan tokoh rohaniawan ya Pak. Lanjut lagi Pak. Oke. Nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti tadi? Iya, tantangannya jelas ada. Karena apa? Kita hidup bergaul dalam dunia pendidikan yang mereka punya latar belakang yang berbeda. Kemudian guru, taruhlah kalau 11 guru dengan satu penjaga 12, itu juga berasal dari latar belakang yang berbeda, punya kasus yang berbeda, punya warna hidup yang berbeda, punya pengalaman hidup yang berbeda. Ini jelas akan mewarnai tingkah laku, mewarnai sikap. Kadang itu ada salah satu guru ya yang kelihatannya kalau saya seorang kepala sekolah tetap biasa saja, itu artinya apatis lah artinya. Kadang apapun yang dilakukan kalau dia itu berkepentingan oke. Namun suatu saat ketika dia tidak merasa berkepentingan, kurang mendukung. Nah, itu yang dialami oleh seorang pemimpin. Nah, bagaimana sekarang
posisi sebagai kepala sekolah, seorang leader, jangan menjatuhkan sanksi moral, artinya ngeceng dalam bahasa Jawa. Iya. Betul Karena sekali, apa? Pak. Itu teman kita, itu saudara kita. Kepala sekolah harus bisa menjadi seorang bapak, seorang ayah, seorang leader yang berwibawa. Dan dalam kepemimpinan Jawa itu kan ada 8. Pak, Iya, saya ada yang namanya hasta brata. 8 kepemimpinan karena alam. 1 matahari. Jadilah seorang kepala sekolah, leader yang senantiasa menyinari, memberikan pencerahan ilmunya segalanya. Yang kedua, yang kepemimpinan kedua adalah laut, segoro. Dalam bahasa Jawa, wong nek duwe watak atau sifat segoro itu sabar. Laut itu apapun yang dibuang ke laut itu tidak akan kembali. Artinya seorang kepala sekolah itu kalau itu rahasia pribadi teman dan sebagainya harus mampu menyimpan. Yang kedua juga harus berpikir bahwa sekian guru punya karakter yang berbeda-beda. Kepala sekolah tidak perlu membenci, tidak perlu menyampaikan aib dari masing-masing kekurangan guru dan sebagainya. Kalau memang harus memberikan pembinaan itu secara pribadi dan pembinaan itu harus tulus sehingga apa yang disampaikan besok akan bernilai positif dan tidak menjadi perpecahan. Yang ketiga, kartika atau bintang dan seterusnya itu betul-betul bersinar. Bumi dan angin itu ada 8 kepemimpinan orang Jawa namanya hasta brata. Kalau saya uraikan mungkin panjang sekali seperti itu. ilmu baru buat saya, Pak. Saya baru tahu, tapi ini bermanfaat sekali tadi. Hasta brata ya, Pak. Ya, 8 kepemimpinan orang Jawa. Oke, jadi tantangannya tadi berkaitan dengan perbedaan latar belakang masing-masing karakter guru di sekolah yang berbeda-beda. Itu kepala sekolah harus mampu untuk memberikan pengertian. Yang kedua, apapun perbedaan pendapat ketika itu jadi keputusan, mereka mau mengikuti dengan legowo, dengan hati jernih, bukan karena keterpaksaan. Tadi legowo sifat, intinya dengan hati. Oke, kita lanjutkan pertanyaan nomor 6. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu permasalahan seperti tadi, atau langsung menyelesaikan pada waktu dan tempat itu? Bentuknya bagaimana dan prosedurnya seperti apa? Oke, terima kasih. Permasalahan itu melihat situasional. Misalnya ya, permasalahan dengan siswa. Contoh, di sebuah sekolah itu saya yakin pasti seorang kepala sekolah itu pasti punya problem kesiswaan. Artinya misalnya ada anak yang guru tidak mampu untuk mengendalikan suatu saat. Nah, kalau itu suatu saat harus diatasi, ya saat itu juga kepala sekolah harus mengatasi. Ya, artinya anak itu segera dipanggil, diberikan pencerahan, penjelasan, pengarahan untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kalau memang butuh dalam istilah bimbingan konseling itu ada referral, alih tangan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya sudah harus berhubungan dengan kepolisian, harus berhubungan dengan kesehatan dan sebagainya, itu datangkan ahli. Sekolah itu memfasilitasi, ada kerjasama. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan-permasalahan yang bisa dijadwalkan atau periodik artinya tidak, karena membutuhkan waktu penanganan yang cukup serius dan tidak bisa hanya ditangani oleh seorang kepala sekolah, melibatkan beberapa misalnya kepentingan dari yang lain, membutuhkan misalnya wali, komite, kepala desa dan sebagainya. Ini tentunya kita harus mencari waktu yang tepat untuk bisa mendatangkan kepala desa, komite, orang tua dan sebagainya. Ini dijadwalkan dan mereka diundang dalam sebuah forum untuk sampaikan permasalahannya sehingga ada keputusan yang jernih yang benar-benar bermanfaat. Dan sekali lagi, jangan biarkan permasalahan berlarut-larut di sekolah. Lakukan segera. Karena apa? Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Intinya tadi kesimpulannya dari pertanyaan nomor 6 itu situasional nih, Pak. Betul. Sesuatu yang harus dilaksanakan atau harus diselesaikan, itu selesaikan dengan cepat, tepat. Iya. Jadi untuk yang permasalahan khusus mungkin untuk yang dengan alih tangan ya, Pak. Betul. Ya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 7. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya,
yang memudahkan kita untuk mengambil keputusan yang pertama, keyakinan kita bahwa kita bekerja dengan itikad yang baik, dengan niat yang baik. Apapun yang kita lakukan itu pasti bernilai ibadah, dan Allah yang nanti akan mengganti dengan lipat ganda surga ibadahnya. Yang kedua, apa yang membuat kita itu semakin mudah dalam pengambilan keputusan dalam kita melaksanakan tugas itu adalah dukungan teman-teman. Intinya satu, di awal jangan menganggap kepala sekolah itu paling pintar, jangan menganggap kepala sekolah itu paling hebat. Kita bisa karena bersama. Orang lain berikan penghargaan. Dalam bahasa Jawa, nguwonge wong sak wong-wonge minta diwong. Tempatkan mereka, hargai mereka, supaya Bapak Ibu guru teman-teman kita itu dalam bekerja itu merasa semangat. Karena apa? Diakui keberadaannya. Bagus sekali Pak. Saya ketika mendengarkan jawaban-jawaban dari Pak Sartiman, saya terkesima Pak. Nah, biasa. Saya belajar banyak Pak, ini benar. Biasa, itu hanya yang sudah saya lakoni. Oke, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Ini Iya. Pak, udah sampai terakhir. Ya, dari tadi semua hal yang sudah disampaikan yang sangat menarik dan membuat saya banyak sekali mendapatkan pengalaman Pak. Sekarang pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, yaitu sekali lagi pengambilan keputusan ini prosesnya sangat penting. Prosesnya sangat penting sehingga ketika prosesnya benar, prosesnya itu sudah melibatkan berbagai kalangan yang mesti harus dilibatkan. Misalnya seperti kemarin saya mengambil keputusan bersama-sama kegiatan Isra Mi'raj. Ini keputusan diambil dari siapa? Yang pertama dari komite, kemudian dari kepala desa, dari Pak Guyuban, kemudian dari Bapak Ibu guru yang sudah sepakat. Nah, keputusan ini diambil, dilaksanakan, alhamdulillah secara evaluasi kegiatan sukses. Jadi apa pengalaman-pengalaman yang selama ini saya rasakan? Yang pertama, pengambilan keputusan prosesnya harus melibatkan semua yang harus dilibatkan. Yang kedua, kita mesti teliti. Misalnya ketika mengambil keputusan itu aspek mana yang mesti harus dikaji, harus disampaikan, harus diprioritaskan. Ini kita mesti teliti, jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Karena nanti yang diperoleh ketika kita prosesnya nggak benar, pengambilan keputusannya salah, hanya penyesalan, hanya kekecewaan, dan hanya meninggalkan permasalahan, sehingga prinsip Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah ini tidak akan tercapai. Namun yang ada mengatasi masalah, timbul berbagai masalah. Seperti itu. Jadi sekali lagi dengan itikad yang baik, dan satu, jangan menganggap kita itu pandai, jangan menganggap kita itu segalanya, tapi kita bisa karena didukung oleh seluruh aspek. Dan keputusan apapun dengan itikad baik, dengan kejernihan hati, dengan niat untuk berbuat baik, melibatkan segala aspek, pasti hasilnya tetap dengan baik. Seperti itu. Itu prinsip hidup saya. Bagus Pak, saya bahkan bingung mau berkata-kata apa Pak, tapi dari Bapak Sartiman terima kasih ya Pak atas ilmunya untuk hari ini, dan jawaban-jawaban dari tadi nomor 1 sampai nomor 8 itu hampir kayak ilmu baru buat saya Pak. Tadi banyak sekali ungkapan peribahasa yang sebelumnya saya tidak tahu jadi tahu. Tadi diawali dari yang pertama itu tentang prinsip Pegadaian ya Pak, yang kita sudah tahu mengatasi masalah tanpa masalah. Itu salah satu prinsip menjadi leader atau pimpinan ya Pak dalam pengambilan keputusan. Terus tadi untuk pertanyaan nomor 2 itu tadi menjawab dengan ketika kita menjadi pimpinan kita harus berprinsip pada semboyan dari Ki Hajar Dewantoro yang diantaranya ada 3 ya Pak. Terus dilanjutkan yang ketiga itu tadi langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa dilakukan. Tadi yang paling mengena di hati saya Pak, itu ketika kita menjadi leader kita tidak merasa paling benar atau paling hebat, paling jangan. Ya, itu adalah suatu langkah awal atau rasa awal yang harus kita tanamkan dari diri sebagai seorang pemimpin. Iya, karena seorang kepala sekolah itu sukses bukan karena kepala sekolah itu pandai, bukan karena kepala sekolah itu pintar, tapi didukung oleh seluruh aspek.
itu tadi. Nah, bagaimana? bagiannya. Kepala sekolah itu harus mewongke wong. Artinya guru itu punya kehebatan, dimanfaatkan, diberi kepercayaan. Dan sekali lagi kepala sekolah harus bisa melindungi teman-teman sehingga guru itu menjadi nyaman ketika bekerja. Ciptakan nyaman. Jadi tugas kepala sekolah menciptakan kenyamanan untuk guru. Kalau tugas guru menciptakan kenyamanan untuk satu kelas. Itu prinsip. Ya, saya lanjutkan Pak. Tadi ada lagi yang prinsip lagi yang Bapak berikan kepada saya, dan saya juga sempat itu ada sebuah ilmu padi tadi ya Pak, yang sebenarnya udah sering mendengar, tapi kan kadang untuk penerapannya masih, kalau tidak ditanamkan di hati mungkin kita hanya tahu ungkapannya tapi tidak tahu penerapannya di lapangan. Jadi itu juga menjadi poin-poin penting dalam pengambilan keputusan ya Pak. Terus sampai pada titik akhir itu dalam penyelesaian permasalahan dilema etika, kita itu situasional ya Pak, tidak harus misal tidak dijadwalkan dalam satu minggu sekali. Sesuatu gitu. Yang mesti harus diputuskan hari itu, kerjakan hari itu, putuskan hari itu. Ya, intinya dari keseluruhan itu kita yang diutamakan adalah dukungan dari semua pihak ya Pak. Untuk pengambilan keputusan kita tidak bisa mengambil suatu keputusan secara sepihak, karena tadi yang disampaikan Bapak Sartiman itu ibaratnya sekolah itu kokoh kalau ada dukungan dari semua pihak dari sekolah. Dari sekolah ngomong kayak wong ya Pak. Tadi ngomongin mentati wong. Karena wawancara sudah selesai Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih atas jawabannya yang sangat menarik dan membuat saya terkesima Pak untuk jawaban dari setiap nomor. Ya mungkin jika tadi saya ada salah kata Pak, mungkin atau kurang berkenan ketika menyampaikan pertanyaan, ya mohon dimaafkan ya Pak. Sama-sama Mbak Erna. Saya pribadi menjawab, saya tidak melihat dasar hukum atau literasi. Itu jawaban saya adalah apa yang pernah dan selama ini saya lakukan. Harapan saya yang kedua gini, karena Mbak Erna sudah masuk guru penggerak, arah ke depan guru penggerak kita sudah tahu arah pemerintah nanti untuk menjadi seorang leader kepala sekolah di setiap SD. Semangat yang pertama, tanamkan. Kalau kali ini Mbak Erna jadi guru, muridnya berapa satu kelas? 30. Mbak Erna hanya bermanfaat dan mempengaruhi 32 siswa. Ke depan Mbak Erna tidak usah ragu jadi kepala sekolah. Tanamkan, diniati pertama ibadah. Yang kedua, misalnya di sebuah sekolah A, Mbak Erna punya murid 200, maka Mbak Erna akan menanamkan kebaikan untuk 200 siswa. Kalau 200 siswa membawa kebaikan, masing-masing 10 kebaikan, maka akan ada 2000 ya Mas, 2000 kebaikan yang ditanamkan. Padahal di dalam pembelajaran agama, ketika manusia mati hanya 3 perkara yang tak akan hilang dan tak akan lekang oleh panas, tak akan hancur oleh hujan. Apa? Ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah, yang ketiga adalah anak soleh. Anda akan dapatkan satu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua juga Anda akan dapatkan anak soleh. Karena apa? Murid-murid Anda mengaku Anda sebagai orang tua. Setiap habis sholat, Robbana atina fitunya sampai selesai, Robbi firli dunubi wali dan seterusnya. Al-Fatihah untuk guru saya kepala sekolah. Ini yang luar biasa. Oleh karena itu, menurut saya kita menjadi guru, menjadi pendidik, kita sudah mendapatkan tiket masuk surga. Itu Mbak Erna ya. Semangat, Anda jangan ragu-ragu. Karena apa? Anda akan bermanfaat bagi orang banyak. Seperti itu. Dan kalau saya dalam memberikan penjelasan ini masih banyak kekurangan, karena saya tahu dan saya menyadari bahwa saya ini manusia biasa dan termasuk kepala sekolah mungkin yang kurang berilmu, hanya pengalaman sedikit yang dapat saya kuasai, saya laksanakan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat untuk Mbak Erna ke depan, semoga menjadi guru penggerak sukses sampai di finish, dan terakhir kelak menjadi kepala sekolah yang bermanfaat bagi sesama. Itu saja Mbak Erna ya. Oke Pak, terima kasih Pak, terima kasih sekali jawaban dari Pak Sartiman. Bagi saya itu tidak udah lebih dari udah bagus sekali Pak. Maksudnya tidak tadi seperti Pak Sartiman kan merendahkan seperti ini, tapi dari yang tadi jawaban-jawaban itu saya benar-benar di sini benar-benar saya tanamkan, oh ternyata jadi seorang pemimpin harus seperti ini. Itu kalau justru saya selama ini mungkin yang saya lihat tidak ada yang seperti Pak Sartiman, tapi dari jawaban-jawaban itu semuanya betul Pak,
setelah kita amati dari yang di lapangan, memang itu kunci utama kita menjadi seorang pemimpin. Semoga saya bermanfaat Mbak Ena ya. Terima kasih ya Pak. Oke. Sebelumnya saya akhiri ya Pak, saya tutup salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.